Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Rambi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antara budaya dalam masyarakat multikultur. Pertama, kita harus mengerti dulu apa pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antara orang berbeda bangsa, kelompok ras atau komunikasi bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi antar budaya. Komunikasi antara etnis juga merupakan bagian dari komunikasi antara ras, komunikasi antara agama, dan komunikasi antara gender, antara pria dan wanita. Dengan kata lain, komunikasi antara budaya lebih luas daripada bidang-bidang komunikasi yang disebut belakangan. Komunikasi antara etnis merupakan komunikasi antara budaya, tetapi komunikasi antara budaya belum tentu merupakan komunikasi antara etnis. Komunikasi antara etnis terjadi apabila terjadi perpindahan tempat atau migrasi dari etnis yang berbeda ke wilayah atau daerah yang mempunyai etnis yang berbeda. Disitulah terjadi yang dinamakan komunikasi antara etnis. Ketika pandangan tersebut bermaksud untuk menetap di daerah tersebut, mereka perlu melakukan adaptasi di daerah tersebut, baik dari segi adat, bahasa, budaya, dan lain-lain. Dalam sejarah kebudayaan manusia, proses alkulturasi telah terjadi dalam masa-masa yang silam. Biasanya suatu masyarakat hidup yang bertetangga dengan masyarakat lainnya, dan antara mereka terjadi hubungan-hubungan mungkin dalam pandangan-pandangan pemerintah dan sebagainya. Saat menjalin hubungan tersebut akan muncul beberapa masalah, antara lain: 1. Unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. Yang ketiga, individu-individu manakah yang dengan cepat menerima unsur-unsur yang baru. Dan yang keempat, ketegangan apakah yang timbul sebagainya. Beberapa etnis yang berada di Indonesia mempunyai perbedaan yang mudah dikenali sehingga relatif mudah dibedakan, seperti etnis Batak, Minang, Jawa, dan Sunda dan Bali. Contohnya, dialek Batak mempunyai intonasi yang tinggi, keras, dan lugas. Dialek Sunda dan Jawa relatif sama dari sudut intonasi yang halus dan lemah lembut. Hanya saja dalam kosakata yang relatif berbeda dan cara pelafalannya. Sekarang mengemukakan 4 syarat yang diperlukan individu untuk berkomunikasi antar budaya secara efektif, yaitu: yang pertama, menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. Yang kedua, menghormati budaya lain apa adanya, bukan sebagaimana yang dikehendaki. Yang ketiga, menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara bertindak. Yang keempat, komunikator lintas budaya yang berkompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain. Dalam Mulyana dan Rahmat 2006. Pendekatan terhadap identitas etnis terpecah menjadi 2. Pertama adalah perspektif objek yang melihat sebuah kelompok etnis sebagai kelompok yang bisa dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya berdasarkan ciri budayanya, seperti bahasa, agama, dan asal-usul kebangsaan. Yang kedua yaitu perspektif subjektif yang merumuskan etnisitas sebagai suatu proses di mana orang-orang mengalami atau merasakan diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok etnis dan didefinisikan demikian oleh orang lain, dan memutuskan perhatiannya pada keterikatan dan rasa memiliki yang dipersepsi kelompok etnis yang diteliti atau Mulyana. Dan selanjutnya, budaya minoritas terpengaruhi oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan lingkungan budaya itu sendiri. Disebut ada 2 pandangan,
Yang pertama, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain, adanya perbedaan antara etnis tidak ditentukan oleh tidak terjadinya pembauran kontak dan pertukaran informasi, namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan, sehingga perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnis dalam perjalanan hidup seseorang. Yang kedua, dapat ditemukan hubungan sosial yang mantap, bertahan lama, dan penting. Biasanya terjadi karena adanya status etnis yang berbeda tersebut tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerima sosial, tetapi sebaliknya justru karena disebabkan oleh terbentuknya sistem sosial tertentu. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari materi mengenai komunikasi antara budaya dalam masyarakat community kultur. Salah dan janggalnya saya dalam pengucapan dalam video ini saya mohon maaf.